Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda dalam berkembang biak. Termasuk tumbuhan, mempunyai banyak cara perkembangbiakan. Ada yang memerlukan bantuan makhluk hidup lain, ada yang tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, tumbuhan berkembang biak melalui dua cara utama, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Berikut penjelasan masing-masing cara beserta contohnya. 1. Perkembangbiakan generatif atau seksual. Pada perkembangbiakan generatif, tumbuhan menghasilkan keturunan melalui proses peleburan sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina atau putik. Proses ini biasanya terjadi pada tumbuhan berbunga. Langkah-langkah umumnya meliputi penyerbukan atau pemindahan serbuk sari ke putik, dan pembuahan pembentukan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, mawar, melalui proses penyerbukan dan pembuahan pada bunganya, menghasilkan biji yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Padi, penyerbukan dan pembuahan pada bunga padi menghasilkan bulir-bulir padi sebagai biji. Mangga, menghasilkan buah dengan biji di dalamnya setelah proses penyerbukan. 2. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Pada perkembangbiakan vegetatif, tumbuhan dapat berkembang biak tanpa melalui proses peleburan sel kelamin, melainkan dengan cara menciptakan bagian baru dari tubuh tumbuhan induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan buatan. Vegetatif alami, tumbuhan berkembang biak dengan organ khusus seperti tunas, rimpang, umbi, atau stolon. Contoh, jahe, menghasilkan rimpang yang bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Kentang, menghasilkan umbi yang dapat ditanam kembali untuk menjadi tanaman baru. Pisang, menggunakan tunas yang tumbuh di sekitar pangkal batangnya. Vegetatif buatan. Manusia membantu proses perkembangbiakan tumbuhan melalui teknik tertentu seperti cangkok, stek, atau okulasi. Contoh, mawar, dapat diperbanyak melalui stek batang. Mangga, biasanya diperbanyak melalui metode cangkok agar menghasilkan tanaman yang cepat berbuah. Kamboja, dapat diperbanyak dengan stek. Anak-anakku sekalian, selain manusia, ada beberapa jenis hewan yang mempunyai peranan penting dalam membantu proses perkembangbiakan tumbuhan. Berikut ini peranan beberapa hewan dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan, terutama melalui proses penyerbukan dan penyebaran biji. Berikut beberapa contohnya. 1. Lebah dan kupu-kupu. Lebah dan kupu-kupu adalah penyerbuk utama bagi banyak jenis tumbuhan berbunga. Mereka menghisap nektar dan, dalam prosesnya, serbuk sari menempel pada tubuh mereka dan kemudian dipindahkan ke bunga lain. Hal ini memungkinkan fertilisasi pada bunga dan menghasilkan biji. 2. Burung, seperti kolibri dan burung madu. Beberapa jenis burung, seperti kolibri dan burung madu, membantu penyerbukan saat mereka menghisap nektar dari bunga. Sama seperti lebah, serbuk sari menempel pada tubuh burung dan dibawa ke bunga lain. 3. Kelelawar. Kelelawar pemakan buah atau nektar, seperti kelelawar madu, juga membantu penyerbukan terutama untuk bunga yang mekar di malam hari. Kelelawar tertarik pada bunga besar yang berwarna terang atau putih dan aromatik. Saat kelelawar mencari makanan, serbuk sari menempel pada tubuhnya dan berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya. 4. Kumbang. Kumbang adalah serangga penyerbuk yang biasanya mengunjungi bunga yang memiliki aroma kuat dan nektar. Mereka membantu menyebarkan serbuk sari, terutama untuk tumbuhan seperti bunga matahari, teratai, dan magnolia. 5. Semut. Semut dapat membantu penyebaran biji, disebut myrmecocori, terutama pada tumbuhan yang memiliki biji dengan elaiosom, yaitu struktur berlemak yang menarik semut. Semut akan membawa biji ini ke sarangnya, yang memberikan tempat yang terlindung untuk biji berkecambah. 6. Mamalia kecil seperti tikus dan landak. Beberapa mamalia kecil seperti tikus dan landak juga membantu penyebaran biji. Mereka sering membawa buah atau biji ke sarang mereka atau membuang biji setelah makan, yang memungkinkan biji tersebut tumbuh di tempat yang baru. 7. Primata, seperti misalnya monyet. Monyet dan primata lain yang memakan buah membantu menyebarkan biji melalui kotoran mereka. Bijinya dikeluarkan dalam kondisi yang memungkinkan untuk berkecambah. Dengan kehadiran hewan-hewan ini, tumbuhan dapat lebih mudah berkembang biak dan menyebar ke area yang lebih luas, meningkatkan keragaman hayati di ekosistem tempat mereka hidup. Kesimpulan. Perkembangbiakan generatif memungkinkan keragaman genetik karena melibatkan dua induk,
Sedangkan perkembangbiakan vegetatif menghasilkan tanaman yang sifatnya identik dengan induknya. Kedua metode ini membantu tumbuhan bertahan hidup dan berkembang di berbagai lingkungan. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.